Hai semuanya, selamat bergabung kembali di channel Edukasi Belajar Bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 pada semester ganjil ini. Nah, di mana yang kita bahas itu adalah materi sosiologi. Nah, jika materi sosiologi itu berarti dimulai dari bab 2 ya, yang berjudul interaksi sosial dan lembaga sosial. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan khusus membahas subbab yang pertama terkait interaksi sosial. Nah, baik anak-anak, jadi interaksi sosial ya, subbab yang pertama ini ada dua topik yang perlu kita bahas. Pada kali ini kita akan membahas pengertian, syarat, dan ciri interaksi sosial. Kemudian topik yang kedua itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya terkait bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi coba diperhatikan pada slide berikutnya. Ini berkaitan dengan pengertian interaksi sosial ya. Jadi slide yang berikutnya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud interaksi sosial gitu ya. Namun sebelum membahas pengertian interaksi sosial, jadi kita pasti sudah tahu ya, salah satu ciri manusia tentu selalu hidup bersama dengan manusia lainnya, sehingga sering disebut makhluk sosial. Nah, dengan demikian manusia tentu perlu melakukan interaksi. Kemudian, ya, interaksi sosial dapat kita artikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Oke, kita lanjut ke syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi, bisa kalian perhatikan di slide ada dua syarat ya, agar dapat terjadi yang namanya interaksi sosial. Nah, syarat yang pertama tentu harus ada kontak sosial, di mana ciri dari kontak sosial itu harus adanya sentuhan ya, sentuhan panca indera, baik itu mata, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang berikutnya harus ada yang namanya komunikasi sosial. Nah, berbicara mengenai komunikasi sosial berarti harus ada komunikasi ya antara individu yang satu dengan individu lain, bisa juga antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi intinya syarat terjadi interaksi sosial itu harus ada kontak sosial dan komunikasi sosial. Oke, kita lanjut ke faktor interaksi sosial. Jadi ada beberapa faktor yang berkaitan dengan interaksi sosial ya. Faktor yang pertama itu ada faktor imitasi namanya. Nah, kalau faktor imitasi berarti berkaitan dengan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok ya. Nah, contoh misalkan seseorang bermain masak-masakan karena dia terbiasa melihat ibunya pada saat memasak di dapur ya. Kemudian ada faktor yang kedua itu ada yang disebut sebagai faktor sugesti. Nah, kalau faktor sugesti itu biasanya pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Nah, contoh seorang pasien akan berobat ya, dan akan merasakan cepat sembuh apabila dia sudah mengalami sugesti dari sang dokter. Terlebih dokter yang bersangkutan itu merupakan dokter langganan pada saat dia sakit. Kemudian faktor yang berikutnya ada yang disebut faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi itu artinya kecenderungan seseorang
untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh misalkan seorang anak yang mengidolakan pemain bola atau mengidolakan salah satu seorang artis ya, sehingga ia akan bertingkah laku seperti idolanya tersebut. Nah, contoh misalkan yang dia tiru itu adalah dari segi jenis makanan yang biasa dimakan atau dikonsumsi oleh artis tersebut, kemudian cara berpakaian seorang artis tersebut, nah itu akan ditiru biasanya ya. Dan contoh lainnya juga bisa yang terkait dengan tingkah laku dari seorang idolanya. Nah, kemudian faktor yang terakhir itu ada faktor simpati ya. Nah, kalau faktor simpati itu berarti adanya kemampuan untuk merasakan ya, seolah-olah seseorang tersebut dalam keadaan orang lain. Nah, dimana dia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh misalkan pada saat tetangga mengalami musibah, maka kita akan ikut merasakan kesedihannya ya, terutama tetangga atau kerabat yang kita rasa memiliki hubungan dekat dengan kita ya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri interaksi sosial. Nah, jadi adanya interaksi sosial ya, itu bisa dilihat dari ciri-ciri berikut ini. Tentu ciri yang pertama itu pasti adanya pelaku ya, pelaku yang melakukan interaksi sosial, di mana pelakunya harus lebih dari satu orang ya. Kalau kita mau melakukan syarat interaksi sosial ya, melakukan kontak sosial, komunikasi sosial, itu pasti harus lebih dari satu orang ya. Bisa individu dengan salah satu individu, atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok ya. Kemudian ciri yang berikutnya adanya timbal balik. Nah, kalau berkaitan dengan timbal balik berarti berkaitan dengan adanya komunikasi maupun kontak sosial seperti syarat interaksi sosial pada slide sebelumnya ya. Jadi kalau kita melakukan kontak maupun komunikasi sosial pasti terjadi yang namanya hubungan timbal balik ya. Oke, ciri yang berikutnya itu tentu adanya suatu tujuan ya. Jadi adanya tujuan tertentu. Jadi kalau kita melakukan interaksi sosial pasti ada tujuan. Salah satu contoh maksud tujuannya itu adalah agar kita dapat menjalin keakraban dengan orang lain ya. Nah, untuk materi interaksi sosial terkait pengertian, syarat, dan ciri-ciri interaksi sosial hanya sampai di sini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi kita akan membahas masih mengenai subbab yang pertama, interaksi sosial, namun pada topik yang kedua yaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.